umumnya, kesulitan pertama membuat suatu tulisan adalah mengungkapkan pikiran menjadi kalimat dalam bahasa Indonesia. Sering dilupakan perbedaan antara paragraf dan kalimat. Suatu kalimat dalam tulisan tidak berdiri sendiri, melainkan kait-mengait dalam kalimat lain yang membentuk suatu paragraf. Paragraf merupakan sandian kecil sebuah karangan yang membangun satuan pikiran sebagai pesan yang disampaikan oleh penulis dalam karangan. Minggu lalu, kelompok 5 telah menjelaskan mengenai kalimat. Dan pada kesempatan kali ini, minggu ini, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi mengenai paragraf dalam bahasa Indonesia. Berbagai kesalahan paragraf yang terdapat pada makalah para mahasiswa tersebut memunculkan asumsi bagi penulis bahwa penting untuk membahas mengenai paragraf ini. Penyusunan sebuah paragraf bukan hal yang dapat dikatakan mudah, apalagi bagi mahasiswa seperti kita semua. Penyusunannya tidak serta-merta hanya menggabungkan kalimat satu dengan lainnya. Tentunya ada berbagai kesalahan yang pernah kita alami. Namun perlu juga diperhatikan kesatuan dan kepaduan dalam aplikasinya. Kesatuan dan kepaduan ini terkadang diremehkan, padahal andilnya sangat besar. Selain itu, jenis dan fungsi dari paragraf itu sendiri harus dipahami betul sebelum membuat karangan ataupun tulisan. Kedudukan paragraf dalam suatu karangan atau tulisan sangatlah penting. Maka dari itu, makalah ini disusun guna mengetahui lebih jauh tentang paragraf. Berdasarkan berbagai latar belakang tersebut dan pemberian tugas, maka penulis mengangkat judul, urgensi, definisi, dan pembahasan paragraf secara mendalam sebagai landasan mahasiswa kelas 3A PLN. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat dikemukakan beberapa rumusan masalah yang selanjutnya akan dibahas, yakni yang pertama, bagaimana urgensi dan definisi paragraf sebagai landasan mahasiswa kelas 3 PLN dalam pembelajaran bahasa Indonesia, dan yang kedua, bagaimanakah pembahasan paragraf secara mendalam sebagai landasan mahasiswa kelas 3 PLN dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Adapun tujuan penulisan, yaitu ada dua, tujuan penulisan secara umum dan juga secara khusus, di mana secara umum untuk mengetahui dan memenuhi penugasan pembelajaran bahasa Indonesia. Dengan tulisan ini diharapkan membuka hati dan pikiran mahasiswa kelas 3 PLN dalam pembelajaran bahasa Indonesia, utamanya dalam pembelajaran paragraf. Kemudian yang kedua, tujuan khusus, yaitu untuk menjawab rumusan masalah yang telah kami paparkan sebelumnya. Saya akan membawakan materi mengenai hakikat paragraf. Yang pertama ada pengertian paragraf. Sebuah tulisan atau karangan biasanya terdapat bagian yang agak menjorok ke dalam. Bagian yang secara fisik sudah tampak dengan nyata karena adanya tanda menjorok itu disebut paragraf. Dengan kata lain, batas-batas paragraf ditandai indensi, dimulai pada huruf kesekian dari margin kiri. Hakikat paragraf sebenarnya tidak sesederhana itu. Paragraf merupakan inti dari penuangan buah pikiran dalam sebuah karangan dan didukung oleh himpunan kalimat yang saling berhubungan untuk membentuk sebuah gagasan. Dalam sebuah karangan atau tulisan, paragraf mempunyai fungsi memudahkan pengertian dan pemahaman dengan memisahkan satu topik atau tema dengan topik atau tema yang lain karena setiap paragraf hanya boleh mengandung satu unit pikiran atau ide pokok. Ide pokok tersebut berfungsi sebagai pengendali informasi yang diungkapkan melalui sejumlah kalimat. Lalu yang kedua ada gagasan utama dan kalimat topik. Sebuah paragraf berisi inti permasalahan terdapat pada topik utama atau pikiran utama. Semua pembicaraan dalam paragraf terpusat pada pikiran utama. Pikiran utama inilah yang menjadi pokok persoalan atau pokok perbincangan sehingga juga sering disebut gagasan pokok. Gagasan utama atau ide pokok. Gagasan utama tersebut dikemas dalam sebuah kalimat topik. Fungsi kalimat topik sangat penting, yaitu memberitahukan kepada pembaca mengenai apa yang diperbincangkan di dalam paragraf itu. Bagi penulis, kalimat topik berfungsi sebagai pengendali atau pengontrol terhadap permasalahan yang akan dibicarakan di situ. Dengan kata lain, kalimat topik berfungsi sebagai pemberi arah terhadap semua permasalahan yang dituliskan di dalam paragraf itu. Bagi paragraf itu sendiri,
Kalimat topik berfungsi sebagai sandaran bagi kalimat-kalimat lain di dalam paragraf itu. Kalimat-kalimat lain akan selalu bertolak dari gagasan yang terdapat di dalam kalimat topik itu. Lalu yang ketiga ada paragraf yang baik. Sebuah tulisan dapat disusun menurut urutan dari yang umum ke yang khusus atau dari yang khusus ke yang umum. Dalam keseluruhan tulisan itu, ada bagian pembuka atau ancang-ancang, bagian isi atau penjabaran, dan bagian penutup. Pada keseluruhan bagian karangan, ada bagian yang tidak kalah penting, yaitu bagian yang memberikan rambu-rambu. Rambu-rambu yang dimaksud adalah penanda hubungan antar bagian yang sangat mutlak diperlukan untuk membangun paragraf yang baik. Secara umum, rambu-rambu paragraf yang baik meliputi kesatuan, kepaduan, kelengkapan atau ketuntasan, keruntutan, dan konsistensi. Lalu yang keempat ada kesatuan paragraf. Salah satu hal yang mendasar untuk diperhatikan penulis adalah kesatuan paragraf. Kesatuan berkaitan dengan adanya sebuah gagasan utama dan beberapa gagasan tambahan atau penjelas yang mendukung gagasan utama itu. Dalam gagasan tambahan tersebut tidak boleh terdapat unsur atau informasi yang sama sekali tidak berhubungan dengan gagasan pokok. Penyimpangan informasi dari gagasan utama akan menyulitkan pembaca. Jadi, semua gagasan tambahan dalam paragraf harus membicarakan gagasan utama. Kesatuan paragraf dapat terpenuhi jika semua informasi dalam paragraf itu masih dikendalikan oleh gagasan utama. Dengan kata lain, informasi-informasi dalam paragraf itu hanya terfokus pada topik yang dibicarakan. Oleh karena itu, penulis harus selalu mengevaluasi kalimat-kalimat yang dibuatnya. Lalu yang kelima ada kepaduan paragraf. Paragraf bukanlah merupakan kumpulan kalimat yang masing-masing berdiri sendiri. Paragraf dibangun oleh kalimat yang mempunyai hubungan atau keterkaitan. Pembaca dapat dengan mudah memahami dan mengikuti jalan pikiran penulis tanpa hambatan akibat adanya loncatan pikiran yang membingungkan. Urutan pikiran yang teratur dapat terbentuk dari keterkaitan dan keserasian antar kalimat dalam paragraf. Kepaduan suatu paragraf berkaitan dengan keserasian antar kalimat yang membangun paragraf tersebut. Keserasian hubungan antar kalimat dalam paragraf yang dapat dibangun dengan menggunakan alat kohesi, baik gramatikal maupun leksikal. Dan yang terakhir ada struktur paragraf. Dalam paragraf, tingkat keeratan hubungan antara kalimat-kalimat pengembang dan kalimat topik itu berbeda-beda. Ada kalimat-kalimat pengembang yang langsung menjelaskan kalimat topiknya, namun ada pula kalimat-kalimat pengembang yang tidak secara langsung menjelaskan kalimat topiknya. Namun, ada pula kalimat-kalimat pengembang yang tidak secara langsung menjelaskan kalimat topiknya. Kalimat yang langsung menjelaskan kalimat topiknya disebut kalimat pengembang langsung atau kalimat pengembang mayor. Sedangkan kalimat yang secara tidak langsung menjelaskan kalimat topik itu disebut kalimat pengembang tak langsung atau kalimat pengembang minor. Kalimat pengembang tak langsung menjelaskan kalimat topik melalui kalimat pengembang langsung. Nama saya Gilvan Rakbar, saya akan melanjutkan materi tentang jenis paragraf. Ditinjau dari 3 bagian, yakni pola penalaran, gaya ekspresi, dan urutan. Ditinjau dari pola penalaran ada 5 jenis, yakni deduktif, induktif, interatif, dan menyebar. Yang pertama, deduktif. Paragraf deduktif adalah paragraf yang ide pokok atau gagasan utamanya terletak di awal paragraf dan diikuti oleh kalimat-kalimat penjelas untuk mendukung gagasan utamanya. Ide pokok atau gagasan utama berupa pernyataan umum yang dikemas dalam kalimat topik. Kalimat topik itu kemudian diikuti oleh kalimat-kalimat pengembang yang berfungsi memperjelas informasi yang ada dalam kalimat topiknya. Yang kedua, yakni induktif. Paragraf induktif adalah paragraf yang kalimat topiknya terdapat pada bagian akhir. Lalu yang ketiga, bagian deduktif induktif. Paragraf deduktif induktif adalah paragraf yang kalimat topiknya terdapat pada bagian awal dan akhir paragraf. Meskipun ada 2 kali pemunculan kalimat topik, hal itu bukan berarti gagasan utamanya ada 2. Adanya 2 kalimat topik itu hanya merupakan bentuk pengulangan gagasan utama untuk mempertegas informasi. Lalu yang keempat, ineratif.
Paragraf ineratif adalah paragraf yang kalimat utamanya terletak di tengah-tengah paragraf. Paragraf ini diawali dengan kalimat-kalimat penjelas sebagai pengantar, kemudian diikuti gagasan utama dan ditambahkan lagi kalimat-kalimat penjelas untuk menguatkan atau mempertegas informasi. Yang kelima, yakni paragraf menyebar. Paragraf dengan pola semacam itu tidak memiliki kalimat utama, pikiran utamanya menyebar pada seluruh paragraf atau tersirat pada kalimat-kalimatnya. Lalu ditinjau dari gaya ekspresi ada 5 jenis, yakni narasi, deskripsi, eksposisi, persuasif, dan argumentasi. Paragraf narasi merupakan gaya pengungkapan yang bertujuan menceritakan atau mengisahkan rangkaian kejadian atau peristiwa, baik peristiwa kenyataan maupun peristiwa rekaan atau pengalaman hidup berdasarkan perkembangannya dari waktu ke waktu, sehingga tampak seolah-olah pembaca mengalami sendiri peristiwa itu. Lalu yang kedua ada deskripsi. Paragraf deskripsi berisi gambaran mengenai suatu objek atau suatu keadaan sejelas-jelasnya dengan melibatkan kesan indera. Paragraf ini bertujuan untuk memberikan kesan impresi kepada pembaca terhadap objek, gagasan, tempat, peristiwa, dan semacamnya yang ingin disampaikan penulis. Melalui pengesanan ini, pembaca seolah-olah berada di suatu tempat dan dapat melihat, mendengar, meraba, mencium, atau merasakan yang tertulis dalam paragraf tersebut. Yang ketiga, ada eksposisi. Paragraf eksposisi merupakan paragraf yang bertujuan untuk menginformasikan sesuatu sehingga memperluas pengetahuan pembaca. Paragraf eksposisi bersifat ilmiah atau non-fiksi. Sumber untuk penulisan paragraf ini dapat diperoleh dari hasil pengamatan, penelitian, atau pengalaman. Lalu yang keempat, yakni persuasif. Paragraf persuasi adalah paragraf yang berisi ajakan. Paragraf persuasi bertujuan untuk membujuk pembaca agar mau melakukan sesuatu sesuai dengan keinginan penulisnya. Agar tujuannya dapat tercapai, penulis harus mampu menyampaikan bukti dengan data dan fakta pendukung. Lalu yang terakhir ditinjau dari gaya ekspresi, yakni argumentasi. Paragraf argumentasi atau paragraf bahasan adalah suatu corak paragraf yang bertujuan membuktikan pendapat penulis agar pembaca menerima pendapatnya. Dalam paragraf ini, penulis menyampaikan pendapat yang disertai penjelasan dan alasan yang kuat dan meyakinkan dengan maksud agar pembaca bisa terpengaruh. Lalu yang terakhir ditinjau dari urutannya ada 3, yakni pembuka atau penghantar, yang kedua paragraf isi, dan paragraf penutup. Paragraf pembuka merupakan pembuka untuk sampai pada permasalahan yang dibicarakan. Dengan kata lain, paragraf pembuka itu mengantarkan pembaca pada pembicaraan. Berkaitan dengan itu, paragraf ini berfungsi untuk memberitahu latar belakang, masalah tujuan, dan anggapan dasar. Pengantar yang baik dapat mengetuk hati dan memperoleh simpati, menggugat minat, gairah orang untuk mengetahui lebih banyak. Ada beberapa fungsi paragraf pengantar, diantaranya yang pertama menunjukkan pokok persoalan, yang kedua menarik minat membaca, yang ketiga menyatakan tesis atau ide sentral karangan, yang keempat yakni menyatakan pendirian sebagai persiapan ke arah pendirian selengkapnya sampai dengan akhir karangan. Yang kedua, bagian paragraf isi merupakan inti dari sebuah karangan yang terletak di antara paragraf pembuka dan penutup. Di antara paragraf isi inilah inti pokok pikiran penulis dikemukakan. Jumlah paragraf isi sangatlah bergantung pada luas sempitnya cakupan informasi yang ingin disampaikan. Yang terpenting adalah ketuntasan pembahasan pokok pikiran yang dikemukakan. Dalam paragraf isi ini ada paragraf yang merupakan pengembang dari pokok pikiran. Ada pula yang berperan sebagai transisi atau peralihan gagasan. Paragraf pengembang berfungsi menerangkan atau menguraikan gagasan pokok karangan. Paragraf pengembang ini berfungsi yang pertama menguraikan, mendeskripsikan, membandingkan, menghubungkan, menjelaskan atau menerangkan pokok pikiran. Yang kedua yakni menolak atau mendukung konsep yang berupa alasan, argumentasi, contoh, fakta atau rincian. Sementara itu, paragraf peralihan merupakan paragraf penghubung yang terletak di antara dua paragraf utama. Paragraf yang relatif pendek ini berfungsi untuk memudahkan pikiran pembaca beralih ke gagasan lain. Yang ketiga dilihat dari urutannya, yakni paragraf penutup.
paragraf penutup merupakan simpulan dari pokok-pokok pikiran. Dalam paragraf isi, tujuan penyajian paragraf penutup ini adalah agar yang tertuang dalam paragraf-paragraf sebelumnya terkesan mendalam di benak pembaca. Itulah materi selanjutnya tentang pengembangan paragraf akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Rizky dari kelompok 6 akan melanjutkan presentasi. Di sini saya akan membahas tentang pengembangan paragraf. Seperti yang kita tahu, pengembangan paragraf dikembangkan menurut sifatnya. Pengembangan paragraf dapat dilakukan dengan satu pola tertentu atau dengan dua pola atau lebih. Terdapat beberapa pengembangan paragraf, antara lain yang pertama, metode kronologi. Pengembangan paragraf secara kronologi disusun menurut susunan waktu. Pengembangan paragraf secara kronologi ini pada umumnya dipakai dalam paragraf kisahan atau naratif dengan mengembangkan setiap bagian dalam proses. Pengembangan itu dilakukan dengan memberikan suatu peristiwa, membuat atau melakukan sesuatu secara berurutan, selangkah demi selangkah menurut perurutan waktu. Terdapat beberapa kata yang dapat digunakan sebagai penanda perurutan waktu itu, seperti pertama-tama, mula-mula, kemudian, sesudah itu, selanjutnya, dan akhirnya. Baik, kita lanjut ke metode yang kedua, yaitu metode ilustrasi, di mana pengembangan paragraf dengan metode ilustrasi digunakan dalam paragraf paparan atau ekspositoris untuk menyajikan suatu gambaran umum atau khusus tentang suatu prinsip atau konsep yang dianggap belum dipahami oleh si pembaca. Pengembangan paragraf ini biasa digunakan oleh penulis yang ingin memaparkan sesuatu yang dilihatnya. Pemaparannya bisa dimulai secara berurutan dari benda terdekat ke benda yang lebih jauh atau dari satu ruang ke ruang lainnya. Baik, kita lanjut ke metode yang ketiga, yaitu metode definisi, di mana definisi ini sendiri merupakan persyaratan yang tepat mengenai arti suatu kata atau konsep. Definisi yang baik akan menunjukkan batasan-batasan pengertian suatu kata secara tepat dan jelas. Dalam metode ini, pikiran utama yang mengawali paragraf dikembangkan dengan memberikan definisi dari istilah inti dalam pikiran utama. Pengembangan selanjutnya adalah dengan menguraikan hal-hal yang dapat menjelaskan definisi itu. Baik, kita akan lanjut ke metode keempat, yaitu metode analogi. Pengembangan paragraf secara analogi merupakan pengembangan paragraf dengan ilustrasi yang khusus. Dalam pengembangan ini diberikan suatu contoh gambaran yang berbeda, tetapi mempunyai kesamaan, baik bentuk maupun fungsi, untuk menjelaskan kepada pembaca tentang sesuatu yang tidak dipahaminya dengan baik. Jadi tujuannya di sini menjelaskan kepada pembaca tentang sesuatu hal yang kurang diketahui oleh pembaca atau halayak umum dengan cara menganalogikannya ke sesuatu hal yang sudah diketahui oleh halayak umum. Baik, kita lanjut ke metode yang kelima, yaitu pembandingan. Pembandingan dan pengontrasan atau pertentangan merupakan suatu cara yang digunakan pengarang untuk menunjukkan kesamaan atau perbedaan antara dua orang, objek, atau gagasan dengan bertolak dari segi-segi tertentu. Dalam pengembangan paragraf ini,
pembandingan digunakan untuk membandingkan dua unsur atau lebih yang dianggap sudah dikenal oleh pembaca. Di satu pihak memiliki kesamaan, sedangkan di pihak lain mempunyai perbedaan. Jadi, kata-kata yang dapat menunjukkan pembandingan pada umumnya ditandai dengan kata-kata seperti serupa dengan, seperti halnya, demikian juga, sama dengan, sejalan dengan, dan sementara itu. Sedangkan pengembangan paragraf yang menunjukkan pengontrasan pada umumnya ditandai dengan kata-kata yang mengandung makna pertentangan, seperti akan tetapi, berbeda dengan, bertentangan dengan, lain halnya dengan, dan bertolak belakang dari. Baik, kita lanjut ke metode keenam, yaitu metode sebab akibat. Dalam pengembangan metode ini, hubungan kalimat dalam suatu paragraf dapat berbentuk sebab akibat. Dalam pengembangannya, suatu paragraf mungkin berupa suatu sebab dengan banyak akibat atau banyak sebab dengan satu akibat. Sebab dapat berfungsi sebagai pikiran utama dan akibat sebagai pikiran penjelas. Atau dapat juga sebaliknya. Jika akibat merupakan pikiran utama, untuk dapat memahaminya perlu dikemukakan sejumlah penyebab sebagai perincinya. Nah, metode ini biasanya digunakan dalam tulisan ilmiah atau keteknikan untuk berbagai keperluan, seperti untuk mengemukakan alasan yang masuk akal, memberikan suatu proses, menerangkan mengapa sesuatu terjadi, dan untuk meramalkan runtutan peristiwa yang akan datang. Baik, untuk metode yang ketujuh, yaitu metode pembatas. Pengembangan paragraf dengan metode pembatas digunakan untuk memberikan penjelasan kepada pembaca karena gagasan utama kalimat topik masih dianggap terlalu umum sifatnya. Dalam kalimat penjelas, gagasan utama dalam kalimat topik itu diuraikan dengan memberikan contoh-contoh konkret. Jadi dari contoh-contoh yang diberikan nantinya akan diuraikan kembali dengan berbagai keterangan sebagai penjelasnya, sehingga para pembaca lebih mudah memahami isi dari paragraf tersebut. Baik, kita lanjut ke metode selanjutnya, yaitu metode repetisi. Pengembangan paragraf dengan metode repetisi digunakan untuk mengingatkan kembali pada pokok gagasan dan menguatkan pokok bahasanya. Pokok bahasan yang dikemukakan pada awal paragraf diulangi pada akhir paragraf sebagai simpulan. Jadi intinya di sini pokok bahasan atau pokok permasalahannya akan ditekankan dengan cara diulang dalam beberapa kalimat dalam suatu paragraf. Baik, pengembangan paragraf yang terakhir yaitu pengembangan paragraf dengan metode kombinasi. Pengembangan paragraf dapat dilakukan dengan kombinasi beberapa metode. Pengembangan ini dapat dilakukan dengan memadukan repetisi, terutama repetisi kata-kata kunci atau kata ganti dengan analogi. Pengembangan paragraf dengan kombinasi ini paling sering dilakukan oleh penulis untuk menuangkan gagasan-gagasannya. Cara pengembangan ini memang paling mudah dilakukan. Baik, kali ini saya akan melanjutkan presentasi dan yang akan saya bahas kali ini yaitu penalaran dalam paragraf.
di mana penalaran adalah proses berpikir yang bertolak dari pengamatan indera yang menghasilkan sejumlah konsep dan pengertian. Dalam penulisan paragraf sendiri, terdapat dua pola penalaran yang biasa digunakan, yaitu pola penalaran induktif dan pola penalaran deduktif. Penalaran induktif adalah suatu proses penalaran untuk menarik kesimpulan berupa prinsip atau sikap yang berlaku umum berdasarkan fakta, asumsi, atau andaian yang bersifat khusus. Penalaran induktif ini berpangkal pada empiris untuk menyusun suatu penjelasan, teori, atau akidah yang berlaku umum. Hal yang umum itu berupa generalisasi, simpulan, atau rampatan. Dalam penalaran induktif, terdapat 3 jenis pengambilan simpulan, yaitu dengan analogi, generalisasi, hubungan sebab akibat. Untuk yang pertama, kita membahas tentang penalaran induktif analogi terlebih dahulu, di mana penalaran induktif analogi adalah proses penyimpulan berdasarkan kesamaan data atau fakta. Analogi dapat juga dikatakan sebagai proses membandingkan dua hal yang berlainan berdasarkan kesamaannya. Kemudian, berdasarkan kesamaannya itu ditarik suatu kesimpulan. Baik, selanjutnya kita akan membahas penalaran induktif generalisasi. Penalaran ini merupakan suatu proses penalaran yang bertolak dari sejumlah gejala atau peristiwa yang serupa untuk menarik simpulan mengenai semua atau sebagian dari gejala atau peristiwa tersebut. Jumlah data atau peristiwa khusus yang dikemukakan harus mencukupi dan dapat mewakili. Generalisasi diturunkan dari gejala-gejala khusus yang diperoleh melalui pengalaman, observasi, wawancara, atau studio dokumentasi. Selanjutnya, kita akan membahas induktif sebab akibat atau kausal. Penalaran ini merupakan bentuk penalaran yang diperoleh dari gejala-gejala yang saling berhubungan antar satu sama lain. Penalaran induktif melalui hubungan sebab akibat adalah penalaran yang bertolak dari hukum kausalitas bahwa semua peristiwa di dunia terjadi dalam rangkaian sebab akibat. Di dunia ini tidak ada suatu kejadian yang muncul tanpa penyebab dan tidak ada satupun gejala yang terjadi tanpa sebab. Baik, kali ini saya akan membahas penalaran yang kedua, yaitu penalaran deduktif. Di mana pengertian dari penalaran deduktif ini sendiri yaitu proses pengambilan simpulan berdasarkan hal-hal khusus. Dalam penalaran deduktif ini, simpulannya dibentuk dengan cara deduksi, yaitu dimulai dari hal-hal umum menuju ke hal-hal khusus atau yang lebih rendah. Dengan kata lain, proses pembentukan simpulan deduktif dapat dimulai dari suatu dalil atau hukum menuju ke hal-hal yang konkret. Terdapat 2 jenis cara penarikan kesimpulan dari penalaran deduktif ini, yaitu silogisme dan entimen. Yang pertama adalah silogisme. Silogisme digolongkan sebagai penyimpulan deduktif tidak langsung. Dalam silogisme ini, penyimpulan pengetahuan yang baru diambil secara sistematis dari 2 permasalahan yang dihubungkan dengan cara tertentu. Silogisme disebut juga cara menarik kesimpulan dari premis-premis umum dan khusus. Dalam silogisme ini, suatu proses penalaran
menghubungkan dua proposisi atau pernyataan yang berlainan untuk menurunkan sebuah simpulan yang merupakan proposisi ketiga. Sedangkan penarikan kesimpulan dengan cara entimen adalah penalaran deduksi secara langsung yang premisnya dihilangkan atau tidak diucapkan karena sudah sama-sama diketahui. Dengan kata lain, entimen merupakan suatu proses penalaran dengan menghilangkan. Kesimpulan yang dapat kita ambil adalah paragraf merupakan inti penuangan buah pikiran dalam sebuah karangan dan didukung oleh himpunan kalimat yang saling berhubungan untuk membentuk sebuah gagasan. Dalam sebuah paragraf, inti permasalahan terdapat pada topik utama atau pikiran utama. Semua pembicaraan dalam paragraf terpusat pada pikiran utama. Pikiran utama inilah yang menjadi pokok persoalan atau pokok perbincangan sehingga juga sering disebut gagasan pokok, gagasan utama, atau ide pokok. Seperti yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya, bahwa dalam membuat paragraf kalimat topik harus dikembangkan dengan kalimat-kalimat penjelas. Kalimat-kalimat penjelas tersebut berfungsi mendukung, menjelaskan, atau mengembangkan kalimat topik. Kalimat-kalimat semacam itu lazim disebut kalimat pengembang. Saran yang dapat diberikan adalah, penulis berharap alangkah baiknya kita semua menggunakan paragraf bahasa Indonesia secara baik dan benar, sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku. Selain sebagai wujud pelestarian budaya, hal ini juga dilakukan agar bahasa Indonesia yang baik dan benar dapat berkembang dan digunakan sehari-hari oleh khalayak ramai. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.